Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Selain Yogyakarta, situs bersejarah dan menakjubkan juga bisa kalian temukan di wilayah Jawa Tengah lainnya. Salah satunya Kompleks Candi Dieng. Situs ini terletak di kaki pegunungan Dieng yang terdiri dari beberapa bangunan situs Hindu kecil. Namun tidak diketahui secara pasti sejarah bagaimana situs ini berdiri dan alasan pembangunannya. Minimnya informasi tentang objek wisata ini membuat candi tersebut memiliki pesona tersendiri di mata masyarakat sekitar dan wisatawan. Banyak yang beranggapan terdapat cukup banyak misteri dari situs ini yang belum terkuak. Bagaimana tidak, hingga kini belum ada informasi lebih tentang bagaimana dan mengapa candi itu dibangun di Pegunungan Dieng yang terkenal dengan udaranya yang super sejuk. Penasaran dengan kompleks candi yang satu ini? Yuk kita bahas keunikan kompleks Candi Dieng. Seperti biasa, sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk senderan, siapin opak singkong, teh tandi, mie ongklok, dan kita mulai intro. Candi Dieng merupakan sebuah kompleks candi di dataran tinggi Dieng yang berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kompleks candi ini juga merupakan salah satu candi tertua di Jawa yang dibangun sekitar abad ke-7 hingga abad ke-9 Masehi. Area kompleks candi ini memiliki wilayah yang cukup luas dengan panjang hampir 1900 meter dan lebar sekitar 800 meter. Candi Dieng merupakan candi peninggalan agama Hindu yang beraliran Shiva, diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Kalingga dan masa dinasti Wangsa Sanjaya. Sekarang kita bahas sejarahnya. Sejarah Candi Dieng diawali dengan penemuan sebuah prasasti yang berangka tahun 808. Prasasti tersebut merupakan prasasti tertua dengan tulisan Jawa kuno. Jadi para ilmuwan menyimpulkan Candi Dieng dibangun pada pemerintahan Raja-Raja Wangsa Sanjaya. Di pemerintahan raja-raja tersebut ditemukan arca Dewa Shiva yang saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Candi ini diperkirakan dibangun dalam 2 tahap, di mana tahap pertama pembangunan dilakukan pada sekitar pertengahan abad ke-7 hingga awal abad ke-8, di mana pembangunannya meliputi Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Semar, dan Candi Gatotkaca. Kemudian pembangunan candi dilanjutkan pada akhir abad ke-8 atau sekitar tahun 780 Masehi. Diperkirakan semua candi di Dieng berjumlah 400 buah, namun sekarang hanya tersisa 8 buah saja. Kita lanjut bahas arsitekturnya. Candi-candi yang berada di Jawa Tengah bagian utara memiliki ukuran yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan candi-candi yang berada di bagian selatan Jawa, seperti Candi Prambanan, Candi Sewu, dan Candi Borobudur. Selain itu, candi-candi di wilayah Dieng juga memiliki bentuk dan desain yang beragam, sangat berbeda dengan candi-candi di daerah Klaten dan Yogyakarta yang hampir mirip dan berpusat di satu titik. Kompleks candi-candi di Dieng memiliki luas sekitar 720 meter persegi. Kompleks-kompleks candi tersebut dibagi menjadi 4 bagian, di mana 3 bagian terdapat bermacam-macam candi, sedangkan 1 bagian hanya ada 1 candi. Penamaan Candi Dieng didasarkan pada cerita wayang dari kitab Mahabharata, di mana 4 bagian itu adalah Arjuna yang terdiri dari 5 candi, Gatotkaca memiliki 5 candi, Dwarawati terdapat 4 candi, dan Bima yang hanya memiliki 1 candi. Berikut penjelasan dari masing-masing kelompoknya. Yang pertama, Kompleks Candi Arjuna. Kompleks Candi Arjuna memiliki 5 candi yang saling berdekatan dan berada di tengah kompleks Candi Dieng, di mana keempat candi tersebut berjajar dari utara ke selatan. Di sebelah paling selatan terdapat Candi Puntadewa, Candi Sembadra, Candi Srikandi, dan Candi Arjuna. Sedangkan 1 candi lagi berada di depan Candi Arjuna, yaitu Candi Semar.
Candi Puntadewa, Sembadra, Arjuna, dan Srikandi menghadap ke barat, sedangkan Candi Semar menghadap ke Candi Arjuna yang tepat berada di depannya. Kompleks Candi Arjuna memiliki bangunan candi yang lebih utuh dan dalam kondisi yang paling baik jika dibandingkan dengan candi-candi Dieng di kompleks lainnya. Kita mulai dengan Candi Arjuna. Bangunan di Candi Arjuna menyerupai bangunan candi yang berada di Kompleks Candi Gedong Songo di Semarang. Memiliki bentuk utama persegi dengan ukuran sekitar 4 meter persegi. Candi ini memiliki alas yang cukup tinggi di mana terdapat tangga menuju pintu utama candi tersebut. Pintu Candi Arjuna juga dilengkapi dengan sebuah gerbang yang sedikit menjorok keluar dari bagian tubuh candi. Di atas pintu candi terdapat pahatan Kalamakara, yaitu sebuah pahatan yang menyerupai raksasa dengan taring di mulutnya. Biasanya orang Jawa menyebutnya buto, sedangkan di samping pintu terdapat bingkai yang menjorok hingga membentuk seperti jendela. Sepertinya tempat tersebut sebelumnya terdapat arca yang diletakkan di dalam bilik di samping pintu tersebut. Namun saat ini kalian hanya bisa melihat bilik kosong. Begitu juga di bagian kanan dan kiri candi juga terdapat bingkai yang diukir dengan gaya khas candi-candi India. Di atas bingkai terdapat ukiran Kalamakara tanpa rahang, sedangkan di bingkai bagian bawah terdapat kepala naga dan di bawah bilik jendela terdapat saluran air yang biasa disebut jaladwara. Sedangkan bagian atap candi terbentuk seperti piramid yang berundak dan di setiap undakan terdapat bagian yang menjorok ke dalam sebagai variasi candi. Serta di tengah dari setiap tingkat terdapat lekukan yang mempunyai bingkai dan ukiran mirip dinding candi. Di bagian pojok di setiap undakan juga terdapat mahkota yang sedikit runcing dan masuk ke dalam candi terdapat sebuah tempat untuk meletakkan sesajen. Selanjutnya Candi Semar. Candi Semar berada di depan Candi Arjuna dan saling berhadapan. Candi ini berbentuk persegi panjang dengan atapnya berbentuk seperti rumah limas, hanya lurus dan memang seperti terpotong. Alas dari Candi Semar memiliki tinggi sekitar 50 cm. Di bingkai pintu gerbang terdapat ukiran kepala naga dan juga ornamen. Sedangkan di atas pintu terdapat ukiran Kalamakara. Bagian samping kanan dan kiri terdapat lubang yang mirip seperti jendela namun berukuran kecil. Di samping candi terdapat 4 lubang, 2 di bagian kanan dan 2 lagi di bagian kiri candi. Sedangkan pada bagian belakang terdapat 3 lubang jendela. Di dalam candi hanya terdapat ruangan kosong yang diduga dulu digunakan sebagai gudang senjata. Kemudian ada Candi Srikandi. Candi Srikandi berada di sebelah utara Candi Arjuna. Candi ini berbentuk kubus dengan alas fondasi setinggi 50 cm. Pintu candi ini agak menjorok ke depan dengan tangga mengarah ke pintu dan menghadap ke barat. Sedangkan di dinding candi terdapat ukiran dewa-dewa agama Hindu. Di dinding sebelah kanan terdapat ukiran Dewa Wisnu. Di dinding sebelah kiri terdapat ukiran Dewa Brahma. Dan pada bagian belakang candi terdapat ukiran Dewa Shiva. Ukiran-ukiran tersebut sudah tidak terlalu jelas lagi bentuk aslinya karena beberapa bagian ada yang rusak. Ada juga Candi Sembadra. Candi Sembadra terletak di sebelah Candi Srikandi. Pada dasarnya candi ini berbentuk persegi dengan bagian depan menjorok keluar, begitu juga dengan bagian samping kanan dan kiri yang juga menjorok keluar. Jika dilihat dari depan seperti piramid yang berdiri vertikal. Candi ini memiliki bentuk yang cukup unik seperti rumah bertingkat, di mana pada bagian atas candi berbentuk seperti rumah limasan yang dibuat dengan batu. Candi yang kelima yang terdapat pada Kompleks Candi Arjuna adalah Candi Puntadewa. Candi Puntadewa memiliki fondasi yang bersusun hingga mencapai tinggi 2,5 meter. Terdapat pintu dengan ukiran seperti kertas yang terhubung dengan tangga menuju ke dalam candi. Atap dari candi ini juga berbentuk datar dan terdapat lekukan pada setiap bagian dinding atapnya yang berfungsi untuk menaruh arca. Sedangkan di dalam Candi Puntadewa ada ruang sempit dan kosong.
Di bagian dinding samping dan belakang candi ini juga terdapat jendela kecil yang juga dihiasi ukiran seperti pada pintu utama. Di depan candi terdapat batu yang disusun secara bertingkat dan dikelilingi oleh susunan batu yang dibuat seperti pagaran berbentuk persegi. Yang kedua, kompleks Candi Gatotkaca. Terdapat 5 candi di kompleks Candi Gatotkaca, yaitu Candi Gatotkaca, Candi Petruk, Candi Gareng, Candi Nakula, dan Candi Sadewa. Dari kelima candi tersebut hanya Candi Gatotkaca saja yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Sedangkan candi-candi lainnya hanya tinggal reruntuhannya saja. Candi Gatotkaca memiliki fondasi utama berbentuk persegi dengan tinggi fondasi 1 meter. Sedangkan bagian samping kanan, kiri, dan bagian belakang candi menjorok keluar. Dan di setiap sisi dinding candi juga terdapat lekukan yang biasanya untuk menaruh arca. Yang ketiga, kompleks Candi Dwarawati. Terdapat 4 candi di dalam kompleks ini, yaitu Candi Abiasa, Candi Margasari, Candi Pandu, dan Candi Dwarawati sendiri. Selain itu, Candi Dwarawati juga candi yang masih terlihat utuh dari kompleks ini. Candi Dwarawati memiliki bentuk arsitektur yang mirip dengan Candi Gatotkaca, di mana memiliki bentuk dasar persegi. Candi ini memiliki pintu yang menghadap ke barat dan menjorok keluar. Sedangkan di sisi-sisi lain terdapat tempat untuk menaruh arca yang membentuk sebuah lekukan menjorok ke dalam. Di bagian atas lekukan berbentuk oval yang sedikit mengerucut. Di sekitar lekukan terdapat ukiran yang nampak sedikit rusak. Candi Dwarawati memiliki dekorasi atap yang hampir mirip dengan bagian dinding candi. Di bagian atap juga terdapat lekukan yang biasanya terdapat arca, namun berukuran lebih kecil dan berbentuk persegi panjang. Sedangkan puncak atap candi ini berbentuk datar. Di halaman depan candi terdapat batu yang biasanya digunakan untuk meletakkan sesajen. Yang terakhir, yang keempat, Candi Bima. Candi Bima sedikit lebih unik dibandingkan dengan candi lainnya di kawasan Candi Dieng karena terletak menyendiri di atas bukit. Sesuai namanya, candi ini merupakan bangunan yang terbesar di antara candi lainnya di kawasan Candi Dieng. Di samping lokasi yang berbeda, bentuknya pun berbeda dari candi-candi di Jawa Tengah pada umumnya. Kaki Candi Bima mempunyai denah dasar bujur sangkar, namun karena di setiap sisi terdapat penampil yang agak menonjol keluar, maka seolah-olah denah dasar Candi Bima berbentuk segi 8. Baiklah, itulah tadi keunikan kompleks Candi Dieng. Hari Rabu 9 Februari lalu terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor di dataran tinggi Dieng. Kejadian tersebut berlangsung dalam waktu yang nyaris bersamaan, yakni sekitar pukul 3 sore. Tebing yang longsor terjadi di beberapa tempat, yakni Desa Parikesit dan Desa Kalilembu, Kecamatan Kejajar. Kemudian di Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar, material longsor menyumbat irigasi sehingga mengakibatkan banjir ke jalan raya. Kita doakan semoga bencana yang terjadi di dataran tinggi Dieng cepat teratasi dan seluruh warga selamat dari bencana tersebut. Selesai. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru Wadus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.